di acara Maulid Nabi di pesantren ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat. Alhamdulillah pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan tabligh akbar di Pondok Pesantren Al-Quraniyah berjalan dengan lancar. Khidmat semua tamu-tamu undangan membludak hadir pada malam hari ini demi syiar agama kita, agama Islam, terutama dalam memuliakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah panitia bekerja keras sebelum beberapa hari pelaksanaan. Dan alhamdulillah hari ini juga didukung oleh cuaca yang baik, tidak hujan sehingga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan agenda acara. Di hari ini didampingin oleh pejabat-pejabat pemerintah, wali kota dan semua mendukung pejabat pemerintah, baik itu Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekdanya, termasuk juga para Kabag Kesra, termasuk juga Asda, itu semua mendukung kami. Dan mereka sebelumnya, satu hari sebelumnya sudah bersilaturahmi kemari karena mereka tidak bisa pada hari H ini. Jadi artinya secara dukungan itu mereka sangat mendukung. Apalagi di belakang kita ada Zikir Akbar Pondok Pesantren Al-Quraniyah dan HUT Kota Tangerang Selatan. Tadi kita sudah lakukan jam 5 sore, kita lakukan zikir di depan, dan di sini semua santri mendoakan dalam rangka hari ulang tahun Kota Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah semoga semua dari unsur pimpinan sampai seluruh pejabat pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memangku jabatan dan seluruh staf Kota Tangerang Selatan, pemerintahan Kota Tangerang Selatan, semua bisa sukses berjalan dengan lancar. Semua program-program insya Allah aman, semuanya lancar. Apakah ini ada kolaborasi juga dengan Ustadz Abdul Somad dengan pesantren ini seperti apa? Ya, jadi kita sebenarnya sudah mengenal dan sudah sangat kenal baik dengan beliau karena ada hubungan batin yang sangat dekat antara Kiai Somad tentunya dengan saya, dan kami beberapa kali mengundang, sudah 6 kali ini kita mengundang. Alhamdulillah beliau selalu siap untuk di Al-Quraniyah. Pertanyaannya kenapa beliau sering sekali di sini? Karena mungkin ada ikatan batin yang sulit untuk disampaikan pada malam hari ini. Kenapa? Saking dekatnya kita dengan beliau. Alhamdulillah beliau masih mau terus untuk berdakwah di Kota Tangerang Selatan, terutama di Jurang Timur, Pondok Aren Tangerang. Apakah ini suatu promosi juga Bi untuk pesantren ini juga? Salah satunya begitu, karena beliau termasuk penceramah yang sudah masyhur. Ketika dia berbicara, maka yang mendengarkan itu bukan hanya wilayah Kota Tangerang Selatan, tapi seluruh masyarakat Indonesia juga tahu. Dan di samping itu kita juga ingin supaya Pondok Pesantren Al-Quraniyah juga banyak dikenal di seluruh Nusantara. Walaupun santrinya juga sudah banyak yang ada di Nusantara. Abi, peran dari Pondok Pesantren Al-Quraniyah itu kan besar sekali ya Abi ya, buat pemberantasan buta serta MTQ. Bagaimana nih Abi, bisa dijelaskan Abi? Ya itulah makanya saya merasa bahwa seluruh santri Al-Quraniyah di sini belajar dan bersinergi dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Buktinya ketika MTQ tingkat Provinsi Banten, beberapa santri dari Al-Quraniyah mewakili pemerintah Kota Tangerang Selatan, terutama dalam ajang MTQ tingkat provinsi. Dan banyak sekali yang sudah menjuarai di tingkat provinsi. Itu artinya membawa nama baik pemerintah Kota Tangerang Selatan. Artinya antara pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Pondok Pesantren Al-Quraniyah selalu bersinergitas. Harapannya terkait dengan tahun baru ini juga. Harapan saya bahwa tahun baru ini tentunya lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lewati. Sebagai seorang muslim, tentunya kita berharap hidup kita lebih beruntung daripada hari kemarin. Karena kalau hidup kita sekarang ini sama saja dengan hari kemarin, kita termasuk orang yang rugi karena tidak ada penambahan. Apalagi kalau hidup kita lebih buruk daripada tahun kemarin, itu pasti lebih merugi kita. Oleh karena itu saya berharap tahun depan, tahun 2025 adalah tahun kesuksesan bagi kita semua. Untuk yang memberangkatkan apa tadi dari kata sambutan Nabi untuk memberangkatkan santri-santri yang mau ke Kairo atau luar negeri. Iya, kita ada pelatihan, namanya sekolah di Dirasat Islamiyah, sekolah internasional di Pondok Pesantren Al-Quraniyah, diikuti oleh para santri yang punya niat untuk belajar ke Timur Tengah. Di situ mereka digembleng, dibina selama kurang lebih sekitar 3 tahun, kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3, dengan pelajaran kurikulumnya kurikulum Timur Tengah. Sehingga mereka lulus dari sini, ketika tes dari Kementerian Agama Republik Indonesia, mereka insya Allah bisa menguasai soal-soal dan bisa lulus. Buktinya tiap tahun anak kita berangkat terus ke Mesir, lulus di Al-Azhar Kairo Mesir. Acara ini tentunya menjadi momen untuk memberikan pesan kepada santri. Apa pesan yang disampaikan untuk para santri? Pesan kita bahwa
dalam pelajaran di pesantren, tentunya bekal yang paling mendalam di pesantren itu pasti ke depan akan diamalkan di masyarakat. Dakwah ini sangat luas. Dakwah bilhal salah satunya, itu semuanya sangat luas di masyarakat. Bagaimana peran santri bisa memerankan sebagai seorang sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi TNI, ada yang jadi polisi, ada juga yang jadi staf pemerintahan, ada yang punya pesantren, ada yang jadi kiai, jadi ulama. Semua memerankan perannya masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilati. Tahun ini kan Maulid ini kan bertepatan dengan pilkada serentak dan ulang tahun yang ke-16 tanggal 4 Oktober Selatan. Dari pesantren ini apa pesan-pesan untuk kami? Oh iya, baik. Terutama di pilkada, alhamdulillah sudah selesai, berjalan dengan aman, lancar, dan semuanya tentunya kita bersyukur tidak ada konflik apapun ya. Dan tentunya pesan saya sebagai seorang pimpinan pesantren kepada para santri bahwa belajar yang benar, belajar yang sungguh-sungguh di pesantren tentunya pasti akan menghasilkan ilmu, dan ilmu itu tidak akan pernah mati dimanapun berada. Ketika orang itu berilmu pengetahuan, maka walaupun dia berada dalam lumpur yang paling dalam, pasti dia akan ditemukan dan menjadi mutiara di masyarakat. Kenapa? Karena ilmunya. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Jadi perannya bagi semua santri tentunya kita berharap mereka punya peran masing-masing di masyarakat. Oke semuanya ya. Tapi untuk yang paling Benyamin Daphni terpilih, bagaimana Pak? Saya untuk kerjasamanya atau gimana? baik, alhamdulillah bersyukur bahwa Pak Benyamin Daphni di pencalonan yang kedua, alhamdulillah beliau bisa menjadi wali kota Tangerang Selatan terpilih untuk dua periode yang kedua ini. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Benyamin Daphni atas segala kemenangan yang diraih. Semoga Tangsel lebih jaya ke depan, lebih hebat, lebih kredibel, lebih religius, lebih cerdas, lebih modern sesuai dengan moto Tangsel cerdas, modern, religius. Bi, one more Bi. Ini salah satu wujud Pak Wali Kota juga untuk menyekolahkan sampai ke Kairo juga. Ini wujud pemerintah juga nggak Bi? Ini salah satunya. Jelas, karena dukungan pemerintah itu sangat dirasakan di pesantren Al-Quraniyah. Tanpa dukungan pemerintah mana mungkin kita? Karena dari sisi persyaratan segala macam pasti ada surat keterangan domisili dari wali kota dan sebagainya. Itu pasti ada sinergitas. Jadi bantuan pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Pondok Pesantren Al-Quraniyah itu jelas-jelas sangat berarti bagi kami. Justru kerjasama yang bagus antara ulama dan umara ini menghasilkan sinergitas yang sangat tinggi. Siap. Makasih Bi. Terima kasih Mas.